Ada juga operasi SAR yang sedang berlangsung dilakukan oleh TNI AD, BNPB juga melakukan persiapan. Juga di sini ada logistiknya saya kira sudah benar itu berdasarkan data assessment. Jadi aja. Dan relawan-relawan Jawa Barat hampir 200 orang selamat bekerja. Ya, insya Allah kemuliaan dan pahala menanti Anda, dan kami dari Bandung akan memonitor secara intens untuk memastikan kelancaran. Selamat pagi warga Jabar semuanya. Hari ini tim Jabar Quick Response sedang berada di lokasi banjir bandang. Tepatnya kita lagi berada di Cahaya Desa Tanjung Sari. Terakhir Desa Sumberwulu, Kecamatan Kedipuro, dan satu kampung ini terpapar oleh awan panas dari erupsi Gunung Semeru. Di saat ini untuk kampung Sumberwulu itu sudah kosong karena masyarakatnya sudah diungsikan ke Kecamatan Kedipuro. Jadi kepekaan terhadap di lingkungan sendiri aja sih kerasanya mah, misalkan di rumah gitunya, di rumah aya nu teu bogeun beas, terus aya tetangga anu teu nama nyapuntennya mungkin secara penghasilan kurang, kadang punya refleks kadinya we nanyakeun maneh boga duit teu gitu, di mah geus dalahar can gitu. Itu aja sih di lingkungan rumah suka refleks aja nanya, kalau misalnya saya punya ya bantu gitu. Ya itu refleks, aku nggak inget sama kondisi di rumah lagi ngapain gitu, ketika aku lagi ngurus anak atau apa, nggak inget aja. Yang penting gimana caranya aku bisa nolong orang itu. Ketika orang itu memang dalam keadaan kesulitan, ketika mereka menghubungi kita, itu berarti kita orang yang dipercaya, kita yang dianggap oleh mereka itu bisa memberikan solusi untuk mereka, baik kesehatannya, baik materinya. Bicara masalah kemanusiaan, tentunya kan kita juga tidak melihat latar belakang seperti apapun gitu. Artinya di saat orang-orang membutuhkan bantuan, nah keberadaan JKR di situ ada. Gitu. Nah seperti itu. Saya dulu juga sudah menyarankan ke pihak keluarga, silakan membuat rekam medis terbaru. Nah nanti kita bantu gitu kan, karena secara kesulitan atau case atau aduan yang masuk ke Jabar Quick Response itu secara case-nya sudah case close, tapi secara pendampingannya itu berlanjut. Dan sampai hari ini pun kami pun masih berkoordinasi dengan Kita Bisa bagaimana caranya dana-dana yang belum keluar itu bisa dikeluarkan tanpa syarat-syarat yang dijadikan SOP. Yang ini nah Dim bentar ya. Kenapa Cina teh? Tadi masalah open donasi, jadi pihak keluarga tidak tahu SOP open donasi di Kita Bisa, karena salah satu pendampingan JKR dananya belum bisa cair karena apa? Syaratnya itu belum dipenuhi oleh pihak keluarga, yaitu rekam medis terbaru. Ya. Halo, saya Wina Herwiane. Saya aktif di Jabar Quick Response sudah hampir 2 tahun. Saya mungkin secara khusus mungkin di kesehatan, tapi saat ini saya di koordinator wilayah Bandung Raya yang mencakup kesehatan, pendidikan, disabilitas, dan anak yatim. Dari 9 kanal, 4 kanal yang kita respon atau kita terima aduannya. Jadi awal itu kita kan memang Jabar Quick Response itu suatu wadah pengaduan untuk warga Jawa Barat. Bahkan tidak warga Jawa Barat, ada beberapa warga di luar Jawa Barat pun membuat aduan kepada Jabar Quick Response. Jabar Quick Response merupakan suatu wadah atau organisasi yang memang
bagi saya pribadi adalah wadah yang pas banget, tepat banget untuk saya ikut aktif dan berperan dalam hal kemanusiaan. Baru kemarin saya menemukan lagi case terbaru yang saya sampai juga nangis di hadapan CPM-nya, itu ketika sepasang suami istri tidak memiliki anak. Dia adopsi seorang anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya dengan kondisi si anak memiliki kelainan fisik. Dengan semua keterbatasan yang dimiliki oleh kedua orang tua angkatnya. Itu berkesan. Itu baru baru kemarin. Di situ juga aku melihat ternyata masih ada orang ya yang mau mengangkat anak dengan kondisi si anaknya itu, mohon maaf, cacat. Di situ aku lihat baru kemarin. Kan aku mah gampang nangis kalau disuruh cerita. Karena memang kemarin aku bener ini pisan si ibu. Keren lah pokoknya si ibu. Saya sedih. Merinding. Makasih. Udah ya? Ya. Ini apa? Sebenarnya masuknya jam 8, tapi karena setelah masuk jam 7 akhirnya kita disapar pasti jam maksimal aku setengah 8 disapar, kalau nggak diem di sekolah gitu. Bungsu saya ini di depan, yang kedua di tengah, yang cowok yang anak pertama di belakang. Jadi aku bawa motor 3 anak sekaligus. Biasanya kita berangkat berempat. Kiranya gini. Ya masih pakai. Sebelum di JKR di rumah Cemara. Oh. Lumayan ya, 17 tahun gitu. Cirposan oge sih. Ya di rumah Cemara sih lebih fokus ngurusin apa isu HIV, terus isu narkotika. Karena namun di guar lagi lebih dalam teh banyak terkait dengan masalah stigma diskriminasi, terkait dengan masalah regulasi, gitu, terkait dengan masalah monitoring, pendampingan. Waduh, banyak. Ya, perkenalkan nama saya Nasriana. Saya di sini sebagai koordinator HRD. Sebelumnya memang saya bekerja masih tetap di isu kemanusiaan juga, dan lebih banyak juga berbicara terkait dengan isu HIV/AIDS dan juga isu narkotika. Karena mungkin saya berawal dari basic komunitas ya. Ya dalam kehidupan kan sebenarnya bukan hanya usia kan yang harus dihormati gitu, tapi sikap saling menghormati itu yang paling penting gitu. Dan itu terjadi di JKR gitu. Artinya di sini nggak ada senioritas, di sini nggak ada faktor tekanan dan lain sebagainya gitu. Karena
Ya, yang saya lihat sih JKR itu bukan Superman ya. JKR juga bukan malaikat gitu. Artinya yang semua permasalahan itu bisa diselesaikan sama si JKR aja enggak gitu. Tapi ya itu tadi, JKR adalah sebuah rumah atau sebuah ruang yang memang bisa mengaitkan satu sama lain gitu. Antara dengan pemerintahan, antara dengan teman-teman komunitas, ataupun langsung dengan masyarakat secara umum gitu. Itu yang paling menarik sih buat saya. Ya, jadi kita mengupayakan dulu untuk tahap yang pertama, artinya tahap pertama ini sendiri itu dari instansi dan juga dari beberapa peserta udah masuk. Terus kalau misalkan untuk undangan peserta itu kan mulai dari hari H sampai dengan selesai kan, itu kan dipisah juga ya, itu udah dipisah. Udah. Ya, tentunya kan kalau untuk di Jabar Quick Response sendiri kita punya 9 kanal ya, kita punya 9 kanal yang memang kanal-kanal tersebut yang memang itu biasanya terjadi di masyarakat gitu. Salah satunya terkait dengan masalah kesehatan. Jadi kalau misalkan ada masyarakat yang membutuhkan terkait dengan permasalahan kesehatan, ya tentunya kita juga bisa merespon itu dengan cepat juga. Selain itu juga ada kanal pendidikan. Kita ngelihat dari suatu wilayah, artinya banyak juga tantangan-tantangan di ruang lingkup pendidikan gitu, seperti masalah sarana pendidikan, terus hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan baik gitu. Nah, hal-hal seperti itu pun dilakukan juga oleh Jabar Quick Response. Anak yatim juga kita ada, terus disabilitas pun ada, terus kita ada rumah ibadah. Tentunya rumah ibadah ini sendiri kita mengacu ke semua ya, ke semua. Di situ bisa ada masjid misalkan, atau gereja atau vihara misalkan yang dibutuhkan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan terkait dengan masalah rumah ibadah itu tadi. Artinya ya di JKR sendiri kan seperti saya bilang tadi bahwa kita nggak ngelihat latar belakang seperti apapun gitu loh. Itu dalam rangka pendistribusian Al-Quran. Jabar Quick Response bekerja sama Badan Wakaf Al-Quran untuk pendistribusian ke seluruh Jawa Barat, Kang. Jadi bukan pelaporan tapi emang kegiatan? Memang kegiatan khusus. Jadi memang kolaborasi pertama kali antara Jabar Quick Response dengan Badan Wakaf Al-Quran. Total target tuh ada 114.000 kopi Al-Quran, Kang, yang disebarkan di Jawa Barat. Ini batch pertama 5.000. Nanti untuk selanjutnya bertahap. Masuk ke surat dinas itu nih. Kenalin, nama saya Ade Faisal Hidayat, asli dari Sukabumi. Di Jabar Quick Response ini saya ditugaskan sebagai Humas Kebencanaan. Alhamdulillah bergabung di Jabar Quick Response dari 2018 sampai sekarang. Kalau saya pribadi sering ditugaskan di respon kebencanaan ya. Itu dari awal gabung saya udah ditugaskan di kanal kebencanaan gitu. Jadi sering melakukan respon-respon kebencanaan di wilayah Jawa Barat, khususnya di 27 kota kabupaten sih itu. Ya sesuai sesuai SOP sih biasanya kalau kita melakukan respon bencana itu kita melakukan verifikasi, terus OG melakukan asesmen awal sih ya, nggak ujug-ujug dapat informasi kita langsung datang ke sana, enggak juga sih. Kita gali dulu informasinya, kita cermati dulu keadaan di sana seperti apa. Kalau misalkan data dan informasinya udah lengkap, baru kita bisa menentukan rencana tindak lanjut sih. Kecuali kalau memang informasinya urgent ya gitu ya. Urgent bisa dijangkau secepatnya, valid, sumber informasinya jelas, baru kita respon cepat sih. Alhamdulillah kita ini punya sistem yang bagus lah Jabar Quick Response itu. Segala sesuatunya merespon sesuatu si kebenaran informasinya harus lengkap dulu gitu. Ngagobro tanapi kumaha mending nyiring we sakedap kata tangki mah awatos bisi rugrug eta dipelarang ka eta kayu.
selain ditugaskan di respon-respon kebencanaan, saya juga sering ditugaskan untuk melakukan survei jembatan darurat di beberapa pesisir selatan wilayah Jawa Barat. Di Jawa Barat ini juga banyak daerah-daerah yang masih terisolir yang memerlukan jembatan penghubung lah istilahnya gitu. JKR itu bermakna lebih untuk warga. Itu akan dirasakan ketika di lapangan langsung. Ketika kita memberi bantuan, tidak otomatis kita lost atau putus komunikasi. Itu terus berkomunikasi. Bahkan kita bisa kayak sudah saudara dengan warga. Bahkan bisa jadi tempat curhat, timbul respon. Walaupun secara individu ya, tapi bagi mereka itu ya kita bukan penolong, kita memang betul-betul hadir untuk mereka. JKR mah nggak hanya cuma program kemanusiaan aja ya, gitu. Menurut saya pribadi, kita nih kan di sini dari berbagai latar belakang ya, teman-teman di sini nih. Kenapa semua orang yang ada di sini bisa aware terhadap soal-soal kemanusiaan? Ya balik lagi gitu, jadi menolong mah apa ya, nggak cuma hanya didasari sama keinginan dan materi aja gitu menurut saya mah, tapi harus didasari dari hati kecil yang paling dalam untuk ngebantu warga gitu, untuk ngebantu orang gitu. Banyak makna yang bisa diambil, banyak hal yang bisa diambil terkait dengan bicara kemanusiaan. Kita mau melakukan hal-hal yang baik, tapi dari diri kita sendiri itu tidak menanamkan hal-hal yang baik. Dan mimpi itu kayaknya nggak bakalan tercapai. Dan itu bisa dibilang itu semacam magnet ya. Semacam magnet di mana di saat melakukan memberikan kebaikan atau memberikan bantuan terhadap orang, ya lu nggak harus ngelihat siapapun lah gitu. Cek kasana dek siapa miskin, dek siapa kaya gitu ya, tapi mun butuh pertolongan ya harus kita bantu gitu.